Di tengah vonis kanker stadium 4 dan pengobatan yang sedang dijalani, bukan menjadi hambatan dalam menyediakan informasi. Informasi yang sebenarnya, hasil kajian ilmiah, dan tidak menyesatkan masyarakat. Seperti ini ya, kemarin kejadian pas hari itu kemo gitu, tiba-tiba saya lihat live di TV, beliau menjawab by phone, memang bukan live dari kondisi utuh, menjawab, loh saya sampai kaget, saya telepon perawat saya, kemudian akhirnya saya juga WA beliau, Bapak bukannya sedang kemo? Saya bilang gitu. Iya dok, saya sedang kemo. Wartawan aja nggak tahu bahwa saya lagi diinfus nih, kayak gitu. Waduh, hebat banget sih Bapak ini. Itu yang kadang-kadang hebat buat saya. Itu mungkin membuat semangat beliau. Ya pertama kan waktu kita nangani ya erupsi Gunung Agung November 2017, saya merasa di sini saya nyeri, kemudian kalau batuk lama sembuhnya. Dan saya bawa ke dokter jantung, dicek semuanya sehat. Dokter mengatakan ini karena asam lambung naik, sehingga ke dokter internis, beri obat, nggak sembuh. Kemudian pulang kantor awal Januari, saya mampir ke rumah sakit, cari dokter paru-paru. Dari dokter paru-paru kemudian disuruh ronsen, paru-paru agak berkabut. Kemudian disuruh CT scan. Setelah CT scan, itu dokter mengatakan, Mas saya jujur ya, silakan dok, sampean kanker paru-paru stadium 4. Itu saya shock. Tapi saya pikir, mungkin ini salah diagnosis. Saya tidak cerita pada satu istri saya, anak saya tidak saya ceritain kondisi itu. Kemudian 2 minggu berikutnya, saya ketemu teman, diajak untuk ke Malaysia untuk cari second opinion. Akhirnya kita ke sana, dilakukan macam-macam dan sebagainya, kesimpulannya sama. Dokter mengatakan saya kanker paru-paru stadium 4. Dok, apakah bisa disembuhkan kanker? Dokter mengatakan tidak bisa, kanker itu tidak bisa diobati. Ya nanti kita kemoterapi, usia kamu bisa bertahan 1-3 tahun. Itu saya shock sekali. Saya duduk, ya terpikir bagaimana anak-anak saya, keluarga saya dan sebagainya. Saat itu pas Jakarta gempa 23 Januari 2018. Jadi handphone saya banyak berdiri pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi saya kalau shock berat seperti itu. Akhirnya yaudah mau di kemo. Saya ngikut dokter aja. Malam istri saya kasih tahu. Istri mengatakan di Jakarta saja. Nah, saya udah bayar dan sebagainya di sini. Karena efek kemo itu banyak dan nanti kemo itu terus dilakukan. Akhirnya malam saya putuskan pulang. Kekuatan untuk tetap bekerja tidak berbeda dengan orang yang sehat. Tidak ada hambatan dan beban dari penyakit yang diderita untuk memberikan informasi sesuai kapasitasnya dengan lugas dan mudah dicerna. Dengan penyakit yang sudah ganas di stadium 4, dia selalu memberikan motivasi kepada kami bahwasanya penyakit tersebut tidak menjadi hambatan bagi beliau untuk bekerja di sini, sehingga kami yang ada di sini harus lebih semangat daripada beliau. Kenapa? Karena kami di sini lebih sehat daripada beliau, dan kami harus memberikan motivasi diri kita sendiri bahwasanya jangan sampai penyakit itu menjadi beban dan jangan sampai penyakit itu mengganggu pekerjaan kita yang ada di sini. Pak Sutopo terdiagnosa berbarengan dengan meta di tulang, penyebaran di tulang. Biasanya penyebaran di tulang tuh nyerinya hebat sekali. Dengan pergerakan sedikit saja, apalagi pakai aktivitas berjalan, itu nyerinya hebat. Ketika penyakit harus dihadapi, komitmen dan dedikasi kerja seolah-olah menjadi obat dari rasa sakit yang sedang dilawan, merenggangkan aktivitas dan tanggung jawab. Penampilan beliau itu sama sekali
nggak menunjukkan mungkin ya apa yang beliau rasakan. Ya itulah kelebihan Mas Topo. Jadi gaya komunikasi yang tadi saya bilang yang menurut saya salah satu yang terbaik saat ini, juga komitmen, dedikasi kerjanya. Sehingga pada saat beliau harus merespon, harus menjelaskan kepada masyarakat, ya apapun perasaan atau yang dirasakan ya, beliau tampil seolah-olah beliau seorang yang sehat. Yang menguatkan saya sampai masih tetap seperti ini itu adalah anak terutama anak saya yang besar kuliah di Undip Semarang. Sering telepon, papa gimana, papa masih sakit, kapan sembuh. Aku ingin wisuda tetap papa ada. Yang kecil juga sama, di rumah dia lihat saya kesakitan, tidak bisa tidur, saling mendekati saya, yang pegang tangan dan sebagainya supaya menguatkan. Seorang yang membawa perubahan, menguatkan dirinya untuk terus melayani bangsanya. Dalam keterbatasan, kelebihannya tetap terlihat dan nampak jelas. Kami di sini meneladanimu. Tidak ada yang bisa menghalangi baktimu bagi negeri ini. Tidak rasa sakit, bahkan tidak penyakit berat sekalipun.